Moon and the stars, huh? Seorang pria berselingkuh dengan rekan kerjanya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa istrinya adalah sosok perfeksionis psikopat yang tak segan melakukan apapun demi menjaga citra rumah tangganya. Di video ini, kita akan membahas alur film Home Sweet Hell 2015, sebuah thriller gelap yang penuh kejutan, aksi sadis, dan humor satir tentang keluarga sempurna yang menyimpan rahasia kelam. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. I'll do it. Open the trunk. FYI, I'm hiring the next employee. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kawasan pemukiman yang asri dan damai, di mana sebuah keluarga yang tinggal di sana tampak seperti keluarga ideal, bahagia dan sejahtera secara materi. Nama suaminya adalah Don, dan nama istrinya adalah Mona. Mereka memiliki 2 orang anak bernama Allison dan Andrew. Dalam keluarga ini, Mona mendominasi dengan sikapnya yang sombong dan apapun yang dia katakan harus diikuti. Hubungan suami istri mereka sangat kaku dan segala sesuatunya harus diprogram sesuai kemauan Mona. Hari-hari yang mereka lalui jauh dari kata ceria dan akrab sebagaimana seharusnya keluarga sehat. Padahal, sebenarnya Mona mempunyai rasa tidak aman yang berlebihan terhadap anak-anaknya, di mana ia menuntut anak-anaknya untuk selalu menjadi pemenang dalam segala hal, sekalipun harus dicapai dengan cara yang buruk. Segala bentuk pelanggaran atau pembangkangan akan berakibat fatal, dan mereka akan mendapat hukuman berat darinya. Don sebenarnya cukup tertekan dan tidak senang dengan situasi ini, ditambah lagi dengan Mona yang sering menolak bermesraan dengannya. Hal ini karena Mona adalah seseorang yang memiliki cita-cita tinggi, dan dia juga seseorang yang dengan cermat menjadwalkan segalanya, termasuk waktu yang tersedia baginya untuk bermesraan dengan Don. Don memilih untuk bersabar dan menerima keadaan hidupnya dengan dalih menjaga kedamaian dalam keluarganya. Dalam kehidupan profesionalnya, Don bekerja sebagai manajer di sebuah toko furnitur yang cukup besar. Toko ini dibangun dengan dana yang disediakan oleh orang tua Mona, yang berarti bahwa secara teknis Mona adalah pemilik toko tersebut. Suatu hari, toko tersebut mengadakan perekrutan karyawan baru, dan seorang wanita bernama Dusty datang untuk wawancara di toko Don. Don tampaknya tertarik pada Dusty sejak pertama kali mereka bertemu. Ditambah lagi, karyawan sekaligus tetangga Don yang bernama Les mengungkapkan kegembiraannya dengan hanya mengatakan kepada Don untuk menerima lamaran wanita tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa mereka butuh sesuatu untuk dilihat guna mengalihkan pikiran dari pernikahan mereka yang tertekan. Dusty. Hi, Dusty. Welcome. So, what kind of jobs? She cries all day. I can't be. Okay? Sementara itu, ada seorang pria yang tampaknya baru saja selesai membunuh seseorang. Dia kemudian menonton iklan TV untuk toko furnitur Don yang sedang ditayangkan. Ternyata pria ini dan komplotannya mulai mengikuti keberadaan dan aktivitas Don dan istrinya. Don, di sisi lain, terus menghabiskan hari-hari yang membosankan bersama istrinya, dan salah satu anggota geng telah mengikutinya untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Hingga suatu hari, dia akhirnya berhasil melarikan diri dari semua itu dengan berselingkuh dengan Dusty. Pada titik inilah hubungan mereka mulai mendalam dan menjadi lebih intim. Hubungan Don dan Mona menjadi kurang menarik karena ini. Semuanya berjalan lancar bagi Don pada awalnya, dan dia mampu menyembunyikan perselingkuhannya dari Mona. Hingga suatu hari, ketika keluarga Don sedang mengadakan pesta, Dusty menceritakan kabar buruk bagi Don bahwa dia sedang mengandung anaknya. Akibatnya, Don benar-benar terkejut mengetahui hal ini, karena Dusty telah meminum pil perancang kehamilan sebelumnya. Dusty juga menolak untuk menggugurkan kandungannya, karena dia benar-benar ingin punya anak. Ditambah lagi, dia terus mendesak Don untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Don kemudian pergi menemui Les dan meminta saran tentang kehamilan Dusty. Seperti yang dilakukan kebanyakan orang, Les menyarankan Don agar dia memberi Dusty sejumlah uang sebagai imbalan agar dia diam dan meninggalkan kehidupan Don. Les yakin bahwa wanita seperti Dusty adalah tipe penggali emas, yang memiliki kecenderungan memeras pria mapan seperti Don. Dan apa yang dikatakan Les ternyata benar, karena ternyata Dusty adalah kekasih seorang gangster bernama Murphy, pria yang kita lihat sebelumnya. Dengan kata lain, Murphy menugaskan Dusty untuk memikat orang-orang kaya agar mereka dapat mengambil sebagian kekayaan mereka.
Namun kali ini tampaknya Dusty sangat menyukai targetnya. Singkat cerita, Don mengikuti saran Les dan dia kemudian memberi Dusty $13.000. Don memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka dan tidak menemuinya lagi di masa mendatang. Namun Dusty menolaknya karena dia merasa diperlakukan seperti pelacur. Pada titik ini, Don benar-benar khawatir kesalahannya akan menghancurkan rumah tangganya, kehilangan anak-anaknya, dan tentu saja Mona akan bertindak di luar kendali. Lebih buruknya lagi, pemerasan tidak berhenti di situ karena $13.000 bukanlah uang yang cukup bagi Murphy. Maka dia memerintahkan Dusty untuk meminta uang lebih banyak kepada Don. Dan kali ini dia meminta jumlah yang lebih besar, yaitu $25.000. Satu-satunya masalah adalah Don sama sekali tidak punya uang lagi dan bingung harus berbuat apa terhadap Dusty, yang terus memerasnya. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Don akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko dengan bersikap jujur kepada istrinya dan menceritakan semua yang telah dilakukannya kepada Mona. Anehnya, Mona terlihat agak tenang dan menanggapi dengan cara yang tidak diantisipasi Don. Sebaliknya, dia bertanya apakah Don masih mencintainya, dan Don menjawab bahwa dia sangat mencintainya dan anak-anak mereka, dan akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahannya. Yah, itu tidak akan sesederhana itu karena Don masih harus menghadapi kemarahan istrinya, di mana Mona mulai mengungkit semua yang telah dilakukannya, juga semua kesempatan yang telah diberikan oleh dirinya dan orang tuanya kepada Don. Ini adalah titik di mana Mona mulai mengungkapkan sisi gelap dirinya dengan memerintahkan Don untuk membunuh Dusty, agar dia berhenti memeras uang Don. Mona menegaskan siapapun yang berani mengganggu keutuhan keluarganya, maka orang itu akan mati di tangannya. Dusty lalu menelpon Don untuk meminta uang tunai sebesar $20.000 yang kemudian diminta Mona untuk diterima. Pada titik ini, Mona memberikan dua pilihan, baik bercerai yang berarti Don akan kehilangan istri dan anak-anaknya, atau pilihan kedua adalah mengikuti instruksi Mona untuk membunuh Dusty. Dia kini tengah berpikir bagaimana mungkin dia tega membunuh seseorang. Namun di sisi lain, dia juga takut kehilangan keluarga yang dicintainya. Dusty, I need that money. Oh, do you hear me? Yes. Tomorrow night, 8 o'clock. And what are you gonna do about it? Do something, John! Keesokan harinya, Mona terus menekan suaminya untuk melakukan pembunuhan. Sebelum Dusty datang ke kantor pada malam hari untuk mengambil uang. Ditambah lagi, dia bahkan menyiapkan obat dosis tinggi yang akan digunakan untuk menghabisi Dusty. Mona juga marah melihat Don takut, dan meyakinkannya untuk melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan keluarga mereka. Don yang tidak mempunyai pilihan lain, terpaksa mengikuti rencana Mona, dan ia mulai memikirkan cara untuk memulai aksinya. Kemudian pada hari itu, Dusty akhirnya datang dan disambut oleh Don dengan memberinya minuman yang telah dicampur obat bius. Saat Dusty meminum segelas itu, dia mulai merasa aneh melihat Don berperilaku aneh. Tak lama kemudian, Dusty akhirnya menyadari bahwa dia telah diberi obat bius, dan pingsan saat zat kimia di tubuhnya mulai bereaksi. You put something in my drink. Oh, nothing, I swear. Oh, Dusty. Oh, God. Oh, no. Mona kemudian muncul dan menyuruhnya untuk meletakkan Dusty ke dalam bagasi. Saat mereka tiba di rumah, Don masih tidak dapat menahan rasa takutnya untuk memulai tindakan selanjutnya. Dan dia terkejut melihat Dusty masih hidup. Mona, bagaimanapun, tertawa melihat ini dan memberitahu Don untuk pergi mengambil palu. Don kemudian memberikan palu itu ke Mona. Tetapi sebaliknya, Mona menyuruh Don melakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Don yang takut menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Jadi Mona menyuruhnya untuk membuka bagasi dan membiarkan dia melakukannya. Setelah itu, tubuh Dusty dibawa ke garasi mereka agar Mona mulai memotong-motong tubuh Dusty sendiri. Don tidak tahan melihat semua itu dan bergegas ke toilet. Di sana dia hanya menyerah pada semua yang terjadi dan muntah. Illusion is far more than next to this dog. Murphy, di sisi lain, semakin curiga karena Dusty telah hilang selama beberapa hari tanpa kabar darinya. Keesokan harinya, ketika Don pulang kerja, dia panik setelah melihat Murphy berbicara dengan putranya di luar rumah. Ternyata Murphy menyuruh Don menemuinya, di mana dia ingin menanyakan keberadaan Dusty.
Ketika Murphy bertemu Don di sebuah klub, Murphy langsung bertanya kemana Dusty menghilang. Pada titik ini, Don masih bisa berbohong bahwa dialah yang memberikan uang kepada Dusty dan dia tidak tahu kemana Dusty menghilang. Karena Dusty telah membawa uang, Murphy mendesak Don untuk memberinya $20.000 besok atau dia akan melakukan hal-hal buruk kepada istri dan anaknya. Setelah pertemuan itu, Mona memberitahu Don bahwa mereka harus menggali asal-usul Dusty lagi dan pergi ke rumah Dusty dan para gangster. Saat ini, Mona mempunyai rencana untuk menghadapi para gangster. Pada malam hari Don dan Murphy akan bertemu lagi di sebuah klub. Sesampainya di depan rumah, Mona langsung membobol rumah gangster itu. Dan tidak ada seorang pun di sana karena mereka sudah berada di dalam klub. Mona kemudian menaruh sesuatu di dalam lemari es, yang ternyata adalah bagian tubuh Dusty, termasuk bagian kepalanya yang telah dipenggangnya beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian salah seorang gangster datang bersama seorang wanita, dan Mona dengan cepat membunuh mereka dengan pisau dapur yang diambilnya dari rumah. Oh God. Oh no. Forgive me. I gotta go. You gotta go. Setelah Mona meninggalkan rumah, pria yang masih hidup itu menelepon Murphy dan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di rumah mereka. Mona, di sisi lain, mengambil ponsel, merahasiakan identitasnya dan menelepon polisi untuk melaporkan gangguan yang datang dari rumah Murphy. Setelah Murphy mendapat kabar dari temannya, dia bergegas ke rumah, di mana dia terkejut melihat semua kekacauan yang telah dilakukan oleh Mona di rumahnya. Dia juga menemukan sisa-sisa tubuh Dusty, yang telah diletakkan Mona di dalam kulkas. Pada saat inilah, Murphy akhirnya menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Mona, dengan semua bukti pembunuhan yang mengarah padanya. Pada saat yang sama, polisi tiba dan anak buahnya ditembak mati oleh mereka. Namun Murphy berhasil menyelinap ke bawah rumah melalui pintu rahasia. Please, go down. Suatu malam, Don yang penasaran dengan semua perbuatan istrinya, mencoba bertanya kepada Mona tentang masa lalunya. Dia berpikir bahwa Mona mungkin telah mengalami peristiwa traumatis atau tragedi saat masih anak-anak, yang telah memengaruhi perilakunya saat ini. Atas pertanyaan Don, reaksi Mona berubah tak terduga dan menjadi sangat emosional. Mona mengatakan bahwa orang tuanya sempurna dan tidak pernah menyakitinya. Dia kemudian bersumpah bahwa jika Don berani menanyakan pertanyaan itu lagi, dia akan membunuh dan memutilasinya sebagaimana yang dia lakukan terhadap Dusty. Setelah semua kejadian itu, Don sekarang dipaksa menjalani hidup penuh ketakutan dan kekhawatiran setelah mendengar ancaman dari Mona sebelumnya. Kegilaan Mona juga semakin parah, di mana dia berencana untuk menyingkirkan anak les yang memiliki fisik besar dan sering mengalahkan anaknya di semua permainan. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Don dan memberitahunya tentang kematian karyawannya yang bernama Dusty. Polisi juga mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap pelakunya, tetapi salah satu dari mereka masih hilang. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah seseorang melaporkan bahwa Don telah pergi ke pondok di rumah Dusty. Oleh karena itu, Don akhirnya tidak punya pilihan dan mengaku kepada polisi bahwa ia berselingkuh dengan Dusty. Dan pacar Dusty meminta Don untuk membayarnya agar tindakan Don tidak terbongkar oleh Mona. Polisi itu mengerti situasi Don dan dengan sinis mengatakan bahwa dia tidak ingin menemukan mayat lain jika Mona mengetahuinya. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada anjing tetangga yang masuk ke garasi mereka dan membuat Mona kesal. Mona memberi mereka peringatan tentang apa yang akan dia lakukan jika dia menangkap anjing itu di propertinya lagi. Selama perayaan ulang tahun Andrew, Don menemukan bahwa anjing tetangga telah dibunuh dan ditaruh di lemari es. Mereka juga bersenang-senang dengan kompetisi persahabatan antara Andrew dan putra Les. Tetapi Mona memperhatikan bahwa Andrew sedang berjuang untuk memenangkan permainan. Akibatnya, dia menjadi marah dan mengatakan bahwa kompetisi itu tidak adil karena dia mengira putra besar Les telah menggunakan steroid. Don juga melihat Mona menghina ibu anak itu dengan penyakitnya, dan Mona berharap dia buang air besar sampai mati. Saat Allison menyadari bahwa saudaranya mengalami kesulitan, dia dengan cepat mengambil tongkat dan memukul unicorn itu hingga hancur. Kita dapat melihat bahwa Allison adalah anak kesayangan Mona, dan Mona selalu memperlakukannya lebih baik daripada Andrew.
Melihat bagaimana putranya diperlakukan membuat Don sedih, dan dia percaya bahwa di masa depan, putrinya Allison akan menjadi semakin seperti Mona. Akhirnya, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semua kegilaan istrinya. Dia kemudian mematikan listrik di lampu garasi rumahnya untuk menciptakan hubungan arus pendek listrik yang akan menghasilkan percikan. Setelah melakukan beberapa pengujian, ia membuka katup tabung gas untuk membiarkan gas keluar dan memenuhi garasi. Dia kemudian meminta istrinya untuk pergi ke kulkas di garasi dan mengambilkannya daging sapi, sementara Don akan memeriksa panggangan. Saat Mona berjalan menuju garasi, Don segera keluar dari sana dan berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Mona berada di garasi, dan ketika dia membuka lampu, percikan listrik muncul. Akibat percikan api tersebut, garasi yang tadinya berisi gas meledak dan menewaskan Mona. Oh yeah. Setelah semuanya berakhir, Don sekarang tinggal di rumah baru sambil menikmati harta karun yang ditinggalkan istrinya. Dia dan anak-anaknya sekarang hidup bahagia tanpa aturan apapun dari istrinya, termasuk rasa takut dibunuh olehnya. Namun filmnya belum berakhir, karena polisi belum menemukan Murphy, orang yang kabur dari rumah sebelumnya. Sebelum film berakhir, kita dapat melihat bahwa Murphy mengikuti mobil Don dari belakang. Tak lama terdengar suara seperti Don telah ditembak 2 kali oleh Murphy. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.